Selamat mengawali di perang Ukraina. Kami bersama Gilbert Doctorow, sejadiwan analis-nulis War Diaries, The Russia-Ukraine War. Terima kasih gaming through program ini. Terima kasih za hiktomen tu gaya, Glenn. Kami menemukan bahwa cukup sulit untuk menafsirkan informasi yang muncul belakangan ini, karena berbagai pihak berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan narasi. Namun, bagaimana Anda menilai perkembangan negosiasi ini? Meski begitu, beberapa pernyataan yang muncul baru-baru ini dapat ditafsirkan dengan cara yang sangat berbeda. Secara keseluruhan, negosiasi memang sedang berlangsung sekarang. Bagaimana Anda menilainya, antara pihak Amerika dengan Ukraina dan pihak Rusia? How do you assess them, both Americans with the Ukrainians, the Russians? So the Americans with the Ukrainians are very peculiar negotiations these days. Jadi, orang-orang Amerika dan Ukraina sedang terlibat dalam negosiasi yang sangat aneh belakangan ini. Sejak Tuan Yermak terpaksa mengundurkan diri, kekuatan di balik takhta Zelensky terjerat dalam penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung. Ia digantikan sebagai kepala tim negosiasi oleh Umerov. Jika Anda melihat Wikipedia tentang Umerov, Anda akan menemukan bahwa sebagian pendidikannya ditempuh di Amerika Serikat. Ia memiliki hubungan yang kuat AS, telah memberikan dana kepada Stanford dan keluarganya, bukan hanya keluarga inti, tetapi juga kerabat lainnya, tinggal di Amerika Serikat dan hidup dengan baik. Hal yang tidak akan Anda temukan di sana, tetapi telah ditayangkan di televisi Rusia, adalah bahwa ia memegang paspor Amerika. Dan hal itu menempatkan kita dalam situasi yang sangat aneh. And that puts us in a very peculiar situation. Not only is the United States bukan hanya Amerika Serikat, dalam kondisi saat ini, masih memberikan dukungan yang sangat penting bagi Ukraina, baik dalam hal intelijen maupun dengan menyediakan sebagian dari persenjataannya untuk dibeli oleh pihak Eropa dan dikirimkan ke Ukraina. Tetapi kepala delegasi Ukraina juga merupakan warga negara Amerika. Ini adalah situasi yang cukup aneh. Negosiasi dengan pihak Ukraina yang berlangsung dengan kehadiran Rubio berakhir dengan pernyataan dari Umerov bahwa telah ada kemajuan, bahwa isu-isu yang dibahas sulit, dan sebagainya. 5 jam yang dihabiskan oleh Umerov dan Jared Kushner, menantu presiden, bersama Presiden Putin, 5 jam, menunjukkan bahwa pertemuan itu bukan sekadar untuk menyetujui versi Rusia tentang seperti apa perdamaian seharusnya, melainkan benar-benar merupakan diskusi mendalam. Nemoris tebari ingstadjuth territoried, noman and desnanthem reked, dwi vainem stripasin. between them for which there were big disagreements. The question is, what's the purpose of these negotiations if they don't... Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari negosiasi ini jika tidak menghasilkan sesuatu dan tidak melakukannya dengan cepat? Saya akan mengatakan bahwa negosiasi ini sangat penting untuk membuat orang Eropa terus bertanya-tanya dan menebak-nebak. Untuk seseorang berusia 80 tahun, Trump bergerak sangat cepat, dan para pemimpin Eropa hampir tidak bisa mengimbangi. Mereka selalu satu langkah di belakang dan tertinggal di luar. Negosiasi ini membuat mereka tetap di pinggir, dan menyulitkan mereka untuk melakukan apapun yang mungkin merugikan upaya perdamaian, karena mereka takut merusak hubungan mereka dengan Trump. Dan dia menarik keluar semua pengaturan keamanan, segala sesuatu yang memberi mereka dapat dilindungi dari musuh di timur. Tentang Umerov, saya pernah mendengar atau membaca di suatu tempat bahwa kewarganegaraan gandanya adalah disinformasi. Sekali lagi, ini berasal dari pemeriksa fakta, dan saya juga tidak terlalu mempercayai pemeriksa fakta. Tapi ini kembali ke poin saya, sangat sulit menilai informasi. Bisa saja benar, bisa juga tidak. Saya merasa sangat sulit menavigasi lanskap informasi, tetapi semuanya lebih masuk akal ketika kita melihat kepentingan dari berbagai pihak. Sekarang, mengenai topik pencopotan Yermak. Karena lembaga-lembaga anti korupsi ini, sejauh tertentu, dipengaruhi oleh pemerintah AS. Apakah ini cara untuk mendorong negosiasi agar maju? Apakah Anda melihat AS berada di balik pencopotan Yermak dan memberikan tekanan lebih besar pada Zelensky agar seluruh proses ini bergerak?
Karena Zelensky tampaknya menjadi salah satu hambatan utama, dan selama ia bisa bergantung pada pihak Eropa, hal itu bisa menimbulkan masalah bagi Trump. It could create a problem for Trump. I think you're very correct in identifying the United States. Saya rasa Anda benar sekali dalam mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai kekuatan di balik penyelidikan korupsi tersebut. Dan saya sepenuhnya memperkirakan bahwa ketika waktunya dianggap tepat oleh Washington, Tuan Zelensky juga akan diselidiki secara terbuka dan dipaksa untuk mengundurkan diri. Berbeda dengan banyak operasi pergantian rezim lain yang dilakukan Amerika Serikat sebelum Trump berkuasa, saya pikir yang satu ini memiliki ciri khas yang mungkin justru menguntungkan demokrasi, bukan sebaliknya. Amerika Serikat tampaknya tidak akan mengawasi penggulingan Zelensky dan penggantinya oleh seseorang seperti Umerov atau Arestovich atau siapa sekarang duta besar Ukraina di London. Who is the ambassador now, Ukrainian ambassador in London. These people could be put in place by... Orang-orang ini bisa saja ditempatkan oleh Amerika Serikat untuk menggantikan Zelensky, tetapi saya pikir hanya untuk sementara waktu. Saya berasumsi Amerika Serikat akan terus mengikuti garis besar dalam rancangan peta jalan perdamaian 28 poin, yang menjadi awal dari semuanya. Dan poin itu adalah pemilihan umum dalam 30 hari. Tidak realistis, tetapi mungkin dalam 90 hari setelah gencatan senjata. Sehingga seseorang yang setidaknya telah disaring oleh para pemilih Ukraina akan mengambil alih kekuasaan dan dapat berbicara mewakili bangsa dalam menyimpulkan apa yang tentu saja akan menjadi perdamaian yang sangat memalukan. What is being the goal? Tapi apa tujuan yang mendorong Amerika Serikat dalam pembicaraan ini? Sekali lagi, saya merasa negosiasi antara AS dan Ukraina aneh, karena AS memiliki banyak pengaruh terhadap negara itu sekarang, seperti yang kita ketahui sejak hari-hari pertama setelah kudeta tahun 2014. Ada pengaruh terhadap badan intelijen, sistem politik, militer, LSM, media, dan tentu saja lembaga-lembaga anti korupsi. Semua ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi banyak tekanan. Dan tentu saja, Ukraina tidak dapat melanjutkan perang tanpa AS, mengingat mereka berperang bukan hanya dengan senjata Amerika, tetapi juga menggunakan intelijen dan sistem penargetan Amerika. Dan perencanaan militer mereka. Jadi ya, saya merasa seluruh negosiasi ini agak aneh. Mengapa hal itu begitu lama dengan pihak Ukraina? Saya pikir Trump akan berada dalam posisi untuk memberikan tekanan yang diperlukan jika dia mau. Tapi, apa sebenarnya yang diinginkan AS di sini? Apakah mereka sudah menyerah pada impian untuk mengalahkan Rusia? Apakah tujuan utamanya sekarang mencoba memecah hubungan antara Rusia dan Tiongkok? Bagaimana Anda menilai strategi Amerika Serikat memada strateginya? Well, I'm sure there's a strategy. And I believe it's... Ya, saya yakin ada strateginya. Dan saya percaya itu adalah poin kedua yang Anda sebutkan. Tujuan utama Trump, menurut saya, adalah untuk memecah hubungan antara Tiongkok dan Rusia. Bukan berarti Rusia akan bergabung dengan Amerika Serikat melawan Tiongkok, tetapi agar mereka tidak lagi dipandang sebagai sekutu yang begitu dekat. Sehingga jika terjadi konflik besar, Esakim Mapumudin Boston Biker sekaligus, Interim race terrain said break to break is a cat. Itu sementara utamanya memisalkan bos. Interest to separate those two, and this puts the Russian-Ukraine war in completely different. Dan hal ini menempatkan perang Rusia-Ukraina dalam kerangka yang sama sekali berbeda dari kebijakan luar negeri lainnya yang diawasi oleh Tuan Trump, yang bersifat militan, keras, berusaha menunjukkan semacam sikap macho yang khas, mengeluarkan seluruh kekuatan laut dan udara Amerika Serikat untuk mengejutkan Venezuela dan negara-negara Amerika Latin lainnya yang dianggap terlalu dekat dengan Tiongkok. Serta terlalu sulit kelah imperialis trace tradisional yang untuk memahami firma ini digunakan negara Amerika Latin. Perang di Gaza adalah contoh lain. Ya, itu mengerikan. Ya, Tuan Trump telah menjadi fasilitator genosida, tapi ada khusus. But there are special circumstances. One is his need for the backing of the Israeli lobby. Salah satunya adalah kebutuhannya akan dukungan dari lobi Israel di Kongres.
atau mayoritas pro-Israel di Kongres, untuk banyak kebijakannya yang diragukan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari sudut pandang politisi arus utama, ia mendapatkan persetujuan itu karena, bagaimanapun juga, ia memberikan apa yang mereka inginkan dalam isu Israel. Jadi itu adalah kasus khusus. Perang Rusia-Ukraina adalah kasus khusus lainnya. Tetapi itu merupakan isu utama dalam tujuan kebijakan luar negerinya. Jadi saya pikir ia konsisten. Namun bagaimana ia memainkan hal ini dan mengapa hal itu memakan waktu begitu lama, serta mengapa arahnya berubah-ubah? Saya pikir ia menilai dengan baik bagaimana menjaga banyak musuhnya tetap tidak seimbang dan mencegah mereka melancarkan serangan mematikan terhadapnya. To what extent is Europe involved? Sejauh mana Eropa terlibat dalam semua ini? Kami mendengar dari para pemimpin Uni Eropa, misalnya von der Leyen, bahwa tidak ada yang bisa disepakati tanpa keterlibatan pihak Eropa dan sebagainya. Namun tampaknya, baik Washington maupun Moskow sama-sama bertekad untuk menyingkirkan pihak Eropa, karena mereka dianggap sebagai pengganggu yang lebih memilih mempertahankan perang daripada mencari penyelesaian. Sergei Lavrov juga ditanya, di mana posisi Eropa dalam semua ini? Apa peran Eropa? Dan ia menegaskan bahwa pihak Eropa telah mengisolasi diri mereka sendiri, atau bisa dibilang menarik diri dari pembicaraan. Ia terus menekankan gagasan bahwa pihak Eropa telah melanggar setiap kesepakatan yang pernah ada. Artinya, sejak 2014 ada penjamin dari perjanjian pemerintahan persatuan ini. Sebelum Yanukovych digulingkan, mereka tidak melakukan hal ini. Mereka merujuk pada Minsk, yang pada dasarnya merupakan tipu daya untuk membangun kembali angkatan bersenjata Ukraina. Dan kemudian, tentu saja, Inggris pada 2022 memainkan peran penting dalam menggagalkan perjanjian Istanbul. Jadi kurang lebih dia mengatakan bahwa karena hal ini dan juga peran yang dimainkan oleh Eropa sekarang dalam mencoba mengacaukan setiap negosiasi dan memperpanjang perang, mereka tidak lagi memiliki peran. Tapi apakah Anda melihat Amerika Serikat sejalan dengan pandangan ini? Dan saya kira, apakah mungkin untuk benar-benar mengecualikan pihak Eropa? Apakah itu masih penting selama Anda bisa membuat pihak Ukraina setuju? Langkah demi langkah. Tepat seperti yang dikatakan, saya pikir oleh Dan Driscoll atau mungkin Vance, bahwa tidak mungkin menegosiasikan isu kompleks seperti perdamaian Rusia-Ukraina dengan terlalu banyak pihak yang terlibat. Jadi pada tahap pertama pihak Eropa memang dikesampingkan. Namun agar perdamaian ini memenuhi tujuan nyata Rusia, yaitu merevisi arsitektur keamanan di seluruh benua, dan secara global tentu saja pihak Eropa harus dilibatkan. Mereka akan masuk setelah perjanjian damai ditandatangani antara Ukraina dan Rusia. Pada saat itu, mereka akan terdiam karena mereka tidak lagi bisa berbuat kerusakan. Mereka tidak lagi bisa menggunakan Ukraina sebagai alat tekanan, sebagai perang perantara melawan Rusia. Jadi permainan akan berakhir. Pada saat itu, orang-orang Eropa harus menghadapi kenyataan bahwa perang telah kalah, dan mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi baru ini. Mereka akan dilibatkan, karena tidak mungkin ada revisi terhadap arsitektur Eropa tanpa partisipasi aktif mereka, termasuk meninjau kembali ketentuan dalam NATO yang secara permanen mengecualikan Ukraina. Jadi orang-orang Eropa akan mendapat kesempatan untuk duduk di meja perundingan, tetapi mereka akan menjadi pihak Eropa yang kalah. Dan mungkin beberapa di antara mereka akan mengundurkan diri pada saat itu, karena situasinya tidak lagi dapat dipertahankan ketika semua kebijakan yang mereka perjuangkan telah menjadi kegagalan. Well, the Europeans still want. Ya, tapi orang Eropa masih saja tidak mau menjauh dari pertarungan ini. Dan belakangan kita melihat serangan terhadap kapal sipil Rusia meningkat. Saya tidak yakin sejauh mana keterlibatan pihak Eropa. Saya curiga ini tidak sepenuhnya aksi independen dari Ukraina. Sekarang juga terdengar pembicaraan tentang bagaimana orang Eropa seharusnya mempertimbangkan serangan pendahuluan atau pembalasan terhadap Rusia, karena diduga Rusia telah terlibat dalam perang hibrida. Mereka merujuk pada drone, bandara mereka, dan
orang-orang Ukraina yang melakukan sabotas terhadap jalur kereta di Polandia. Semua ini kini digabungkan di bawah gagasan perang hibrida yang katanya harus dibalas. Tapi Putin juga membuat beberapa pernyataan bahwa dia siap, apa katanya. Ya, kami siap sekarang sesuatu seperti itu. Jadi bagaimana Anda melihat arah yang diambil oleh pihak Eropa? Apakah ini hanya sikap politik? This ini lihat mohon in small agar permintaan tidak tercapai. It's attack of the beginning static anyone. Or is this just trying to spoil this negotiations? No, I don't think it's posturing. I think that Tidak, saya tidak berpikir itu hanya gertakan. Saya pikir ketika kita mengatakan orang Eropa, ada beberapa negara terkemuka dalam hal ini. Yang paling aktif tentu saja adalah Inggris di luar Uni Eropa tetapi tetap Eropa, bersama dengan Prancis dan Jerman dalam tingkat yang lebih kecil. Tujuan mereka adalah pencarian panik untuk menemukan cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dan mereka berharap Tuan Putin akan bersikap lembek. Je have the beside of strain and get his matter to be downward. Bahwa tidak en je wil apapun te qua adas te reflexbut, en de Sicilian en Olmave. Nepert dat bliek Rusie zijn bij ofbalis independent die sorry the persons of Europa en sebagainya. independently of European insurers and so forth. They're expecting that they will get. Mereka berharap dan memperkirakan bahwa mereka akan lolos begitu saja, dan kemudian bisa berkata, ya bagaimanapun juga kami sudah cukup berhasil untuk diri kami sendiri. Tapi itu tidak akan terjadi. Saya hanya ingin menunjuk pada kelanjutan dari komentar yang Anda kutip dari Putin. Kelanjutannya adalah bahwa ini akan menjadi perang yang sangat singkat. Dan sekali lagi, untuk mengurai pernyataan yang tampaknya tidak berbahaya itu, saya akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap yang telah muncul sebelumnya, bukan secara langsung dalam konteks ini, tetapi mengenai seperti apa perang di Eropa itu. Posisi Rusia adalah, kami tidak akan berperang melawan Eropa seperti kami berperang melawan Ukraina. Ukraina adalah kasus khusus, bangsa bersaudara, dan kami tidak ingin membunuh mereka, meskipun pada kenyataannya kami telah melakukannya. Tapi itu keinginan mereka untuk tidak terlalu brutal. Namun orang Eropa, kami tidak memiliki hambatan seperti itu. Dan kami tidak akan bertempur di parit. Kalian bisa membangun sebanyak mungkin tank yang kalian mau, sebanyak mungkin artileri yang kalian mau. Kalian bisa melatih sebanyak mungkin tentara yang kalian mau, dan merekrut baik sukarelawan maupun wajib militer. Dan mereka akan dimusnahkan dalam hitungan menit oleh senjata nuklir taktis kami. Hal ini membuat saya teringat, jika saya boleh menyelipkan sedikit humor dalam sesuatu yang sangat serius, saya teringat pada sebuah lagu Tom Lehrer dari tahun 1960-an, di mana ia menulis surat kepada ibunya bahwa ia akan pulang dari perang dalam 30 menit. Itulah inti dari perang nuklir. 30 menit terdengar cukup masuk akal. Nuclear war is all about. 30 minutes is about right. Yeah, this is all a common theme though. Ya, ini semua memang tema yang umum. Rusia dalam banyak kesempatan telah menyampaikan bahwa mereka menganggap ini hampir seperti perang saudara, bahwa mereka berperang melawan orang Ukraina, sesuatu yang awalnya tidak ingin mereka lakukan. Dan meskipun wilayah tempat mereka berperang bukanlah wilayah yang sedang atau sudah dianeksasi oleh Rusia dari Ukraina, orang-orang yang tinggal di sana nantinya akan menjadi warga negara Rusia. Jadi, bukan hal yang aneh jika mereka akan berperang melawan orang Eropa dengan cara yang sangat berbeda. Karena mereka melihat orang Eropa sebagai dalang yang pada dasarnya telah mengatur fantasi perang dingin di mana orang Ukraina dan Rusia saling membunuh. Jadi saya memperkirakan Rusia akan berperang melawan orang Eropa dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Sekali lagi, inilah masalahnya, atau setidaknya ketakutan terbesar saya, bahwa ilusi atau delusi tentang dominasi atau kendali eskalasi membuat kita berpikir bahwa kita bisa berperang melawan Rusia hanya sedikit saja. Kita akan mengirim beberapa ribu pasukan, dan kita bisa memastikan agar situasinya tidak meningkat. Dan jika diperlukan, kita bisa menurunkannya kembali. Saya pikir ini akan menjadi kesalahan besar. Tapi bukankah orang Eropa sudah punya jalan keluar? Maksud saya, begitu kita kalah dalam perang ini, narasi yang paling bisa diprediksi yang saya lihat akan muncul adalah bahwa Rusia ingin menghapus Ukraina dari peta.
Mereka ingin menaklukkan seluruh Ukraina, memulihkan Uni Soviet, dan mereka hanya mendapatkan 20%. Dan mereka membayar harga yang mahal. Jadi kita menang. Saya pikir ini akan menjadi deklarasi kemenangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Ya. The preset victory declaration. Well, I think these are all illusions. I agree with you. Ya, saya pikir semua ini hanyalah ilusi. Saya setuju dengan Anda. Orang-orang Rusia sekarang tentang perang cepat ini tidak sama dengan melawan orang Ukraina. Hal ini pernah muncul sebelumnya, tetapi tidak pernah seberani ini, dan tidak pernah dengan rasa percaya diri seperti ini. Ketika dia mengatakan hal itu, Putin tampak sangat puas dengan dirinya sendiri, mengatakan bahwa situasinya sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. Ada pernyataan dalam beberapa hari terakhir bahwa jika mereka terus menyerang armada bayangan kami, maka Ukraina akan terkurung daratan. Itu berarti dia akan memberi lampu hijau untuk melakukan apa yang bisa dilakukan, mengambil Odessa. Jika Anda melihat peta, di mana pasukan Rusia sekarang berada di Kherson di tepi laut, saya pikir jaraknya pendek, sangat pendek, untuk merebut Odessa. Dan itu tentu saja akan melumpuhkan apapun yang tersisa dari Ukraina. Baris diarampin overbay. Itapsi kekitmundor slatih. Berbeda ada bradis at sort of Turks and Yuri. Dapat one and muntuik jurtain. Civil wars are usually the most bloody type of war. Perang saudara biasanya merupakan jenis perang yang paling berdarah. Dan meskipun Tuan Putin mengatakan bahwa, ya, kita tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kerusakan pada warga sipil dan sebagainya, diperkirakan 1,7 juta warga Ukraina telah tewas. Itu bukan angka kecil, dan bukan pula suatu bentuk kebaikan. Fakta bahwa perang ini terus berlanjut karena pendekatan perang kelelahan yang diterapkan oleh Kepala Staf Putin dan persetujuannya sendiri terhadap hal itu, jelas telah menghancurkan bangsa Ukraina secara demografis. Dan berpikir bahwa Anda sedang berbuat baik kepada mereka dengan tidak memberikan pukulan telak, seperti yang mungkin Anda lakukan terhadap bangsa Eropa, adalah bentuk delusi diri. Jadi, dengan berat hati saya mendapati diri saya mendukung posisi yang diuraikan oleh Paul Craig Roberts beberapa tahun lalu. Jika perang ini bukan seperti yang terlihat, maka dengan menyesal harus dikatakan bahwa Tuan Putin telah menjadi pemimpin perang yang sangat buruk, meskipun ia adalah pemimpin perdamaian yang luar biasa. Whereas he is a fantastic peace leader. Well, Scott Bessent, he was on Fox Nah, News. Scott Bessent tampil di Fox News kemarin, dan dia membuat komentar yang intinya, jika Rusia menyerang Eropa, Amerika Serikat akan merespons dengan menjual senjata. Lagi-lagi, bukan mengirim pasukan, tapi senjata. Apa arti semua ini? Apakah ini akhir dari NATO? Kedengarannya seperti itu, karena memang itulah tujuan utamanya, bukan? Pasal 5, ini yang kita kaitkan dengan NATO. Saya sudah membaca pasal 5. Saya tahu pasal itu tidak mewajibkan siapapun untuk memberikan respons militer. Itu diserahkan, kamu tahu, pada kebijakan masing-masing negara. It leaves that, at the discretion of each state, but nonetheless, to say such a thing. Namun demikian, mengatakan hal seperti itu, terutama sebelumnya, terlihat hampir ceroboh, hampir seperti sebuah pernyataan tentang kematian NATO. Apakah ini pesan utama tujuan Amerika Serikat sekarang? Untuk, jika tidak membunuh NATO sebagai alat, maka setidaknya mengurangi atau menarik Amerika Serikat dari, saya kira, hubungan keamanan ini yang pada dasarnya membebani AS. Hal itu mencegahnya untuk beralih ke belahan barat. Hal itu mencegahnya untuk beralih ke Asia. To the Western Hemisphere prevents us from pivoting to Asia. Yes, that is certainly a factor. But what is Ya, tentu saja ada faktornya. Namun, apa yang dominan dalam pikiran Trump agak sulit diukur. Ada elemen lain di sini, yaitu permusuhannya terhadap Uni Eropa dan lembaga-lembaga UA. Menurut saya, itu adalah isu yang terpisah dari pandangannya tentang NATO dan bagaimana aliansi itu membatasi kemampuan Amerika untuk berblok ke arah tertentu. Dan di sini yang saya maksud, ini bukan rahasia, adalah bahwa dia memandang rendah seluruh kepemimpinan Eropa. Karena alasan yang sangat spesifik, bukan pribadi. Itu adalah isu yang terpisah. Jika mereka semua dianggap kerdil, itu bukan isu yang terpisah. Namun dari sisi ideologis, bukan rahasia bahwa banyak dari mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencegahnya terpilih. Pada tahun 2016, dan kemudian baru-baru ini, mereka kembali menggunakan pengaruh mereka untuk melawannya.
they have thrown their weight against him. The 5 billion euro Gugatan senilai 5 miliar euro yang ia berniat ajukan terhadap BBC bersifat simbolis dalam hal ini. Dan itu benar. Ia beralasan ketika mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidak bisa dimaafkan. Mereka menyatukan bagian-bagian dari pidatonya yang terpisah 55 menit untuk menciptakan pernyataan yang tidak pernah ia ucapkan. Inilah yang dilakukan orang-orang Eropa. Dan ia ingin memberi mereka pelajaran. Jadi ketika fans melancarkan serangan dramatis dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap orang Eropa, dengan menyebut mereka tidak demokratis dalam pidatonya di konferensi keamanan Munich pada bulan Februari, ya, itulah pandangan Trump sendiri. Rasa penghinaan terhadap orang-orang ini. Saya pikir ia sudah memperjelas bahwa ketika ia mengatakan akan membantu Eropa, itu akan bergantung pada situasinya. Dan ketika Anda mengatakan Rusia akan menyerang, mari kita perjelas, Rusia the Ford Sword, Jargonless, German, Germany. They're going to attack England or Germany or France. They will attack if they are attacked. Mereka akan menyerang jika mereka diserang. Jika misalnya orang-orang Lituania tetap bersikeras dengan mimpi bahwa mereka dapat memblokir semua pengiriman darat dan transportasi kereta antara daratan Rusia dan enklave di Kaliningrad, jika orang-orang Finlandia dan Estonia berpikir mereka dapat mencegah kapal-kapal Rusia mencapai pelabuhan armada utara mereka di dekat Saint Petersburg, maka mereka sudah kehilangan akal sehat. Akan ada perang, dan akan ada provokasi untuk membenarkan perang itu. Dan kemungkinan besar, Tuan Trump tidak akan melakukan apapun. Jadi jika orang-orang Eropa memperhatikan dengan saksama kata-kata dalam pidato terbaru Tuan Putin, mereka seharusnya merenung, karena mereka tidak hanya akan melakukan bunuh diri sendiri, tetapi juga bunuh diri kolektif negara-negara yang mereka pimpin. Ya, saya melihat komentar dari Besant. Itu seperti sebuah peringatan bagi orang Eropa. Tampaknya banyak dari referensi tentang Eropa yang diserang oleh Rusia. Semua pembicaraan tentang perang hibrida dan kita harus membalas. Pada dasarnya adalah cara untuk merusak perdamaian dan mendorong Amerika Serikat semakin dalam ke perang tersebut. Jadi dengan sebenarnya mengatakan kepada orang Eropa, "Yah, kalian akan sendirian. Kami akan menjual senjata kepada kalian, tapi kami tidak akan membantu kalian." Menurut saya, jika Anda adalah negara kecil seperti Lituania, misalnya, mengapa Anda berani menyerang kapal Rusia atau terlibat dalam permusuhan semacam itu jika Anda tidak yakin Amerika Serikat akan membantu Anda? Dan pada dasarnya, itulah yang mereka katakan. Tapi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa yang akan bersedia dilakukan oleh pihak Rusia? Apakah Anda melihat ada kesediaan untuk membuat konsesi di pihak Rusia terkait beberapa tuntutan utama mereka? Atau jika tidak, bagaimana perang ini akan berakhir? Apakah akan berakhir dengan Odessa kembali ke Rusia? Ya, itu tergantung pada apa yang kamu anggap sebagai tuntutan utama mereka. Tuntutan utama mereka, sebagaimana saya memahaminya, berkaitan dengan revisi arsitektur keamanan Eropa. Dan demi tujuan itu, mereka pasti akan membuat kompromi dalam hal teritorial. Apa yang mereka pertahankan, apa yang mereka lepaskan, terlepas dari Donbas dan 2 oblast Novorossiya lainnya, yang kini telah mereka masukkan ke dalam Federasi Rusia. Selebihnya, apa yang mereka kuasai di Kharkiv, apa yang mereka kuasai di Dnepropetrovsk, dan seterusnya, serta ambisi mereka untuk merebut Odessa, yang sepenuhnya mungkin dilakukan, saya pikir mereka akan rela melepaskannya seketika jika hal itu membuat pihak Eropa bersedia duduk di meja perundingan untuk menarik kembali instalasi NATO ke posisi tahun 1997 dan melakukan persis seperti yang diminta Rusia pada Desember 2021. Jika langkah ke arah itu terjadi, Mugirtisit Safis Rumor to Niskad and Dealant. Baik, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu dan membiarkan saya menggali pemikiran Anda. Ini sungguh luar biasa. Siapa yang akan menyangka, hanya 4 tahun lalu, bahwa kita akan berakhir dalam situasi seperti ini. Rusia mengalahkan NATO secara kolektif, dan Amerika Serikat kurang lebih memperingatkan Eropa bahwa mereka hanya bisa mengandalkan Amerika untuk menjual senjata kepada mereka, bukan memberikannya.
jika mereka diserang oleh Rusia. Saya ingat ketika Rusia masuk pada tahun 2022, banyak yang berpendapat bahwa itu akan menjadi akhir dari NATO, sementara yang lain mengatakan tidak. Hal itu justru akan menghidupkan kembali NATO dan memberinya tujuan baru. Jadi tampaknya argumen yang pertama yang terbukti benar. Well, I don't think that Ya, saya tidak beri penting senjata sesuatu baru. you can Ia apresi memperbaiki dengan istilah lama. Lend-Lease. Itu lend-lease. That's true. Terus itu tetap saja tidak ada pasukan. Kawan, tidak berburu persubawa kamu ingin memperoleh membantu, tapi tidak. But no. Anyways. Bagaimana, apa sih sekarang? Iwas gang spib sad din.